Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Gimana kabar adik-adik sekolah minggu semuanya? Tentunya baik ya. Inang harap kita semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita masih beribadah lewat YouTube. Mudah-mudahan kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah di gereja dan bertemu kembali dengan semua teman-teman kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, silakan minta uang persembahannya kepada Mama dan Papa dan siapkan Alkitabnya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi. Lagunya, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 1, 2, 3. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Di sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari Minggu ini. Kami dapat beribadah kembali lewat YouTube ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu GKPS Dumai semuanya supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Roh Kudus tolong jamah hati anak-anak sekolah minggu supaya bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang maha baik, kuasailah diri kami supaya kami bisa menjadi pelaku dan menjadikan firman-Mu pelita di dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menyertai hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Silakan buka Alkitabnya. Sekali lagi, dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Judulnya, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia.
Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentunya ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkanlah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani, untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun. Ia mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Adik-adik sekolah minggu, coba perhatikan ini. Bisa dilihat? Ya, sayang kepada adik. Ya, sayang kepada adik. Oke. Tema kita pada hari ini adalah sayang kepada adik. Ayo, siapa yang di rumah mempunyai adik, kakak, abang? Ya, hari ini tema kita sayang kepada adik. Adik-adik, nats kita pada hari Minggu ini dari kitab Keluaran yang sering juga disebut Exodus, memperlihatkan kepada kita sejarah orang-orang Israel di Mesir. Orang Israel tiba di Mesir bermula di zaman Yusuf, dan lewat berkat karunia Allah, bangsa Israel berkembang begitu pesatnya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Maka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh orang Israel. Kemudian, akhirnya Firaun mengambil tindakan, yakni dengan memanggil bidan-bidan dan memerintahkan kepada mereka untuk membunuh semua anak laki-laki orang Israel saat dilahirkan. Adik-adik sekolah minggu, demikian juga kelahiran seorang yang bernama Musa. Ya. Kira-kira dalam pemikiran adik-adik semuanya, ya, hari itu, ya, keluarga itu begitu bahagia, gitu ya. Yang saat ini, ya, kita bisa
mengaplikasikannya pada diri kita, yang akan kita rasakan. Bagaimana kita merasakan jika adik-adik sekolah minggu punya seorang adik? Pasti senang semua, ya kan? Demikian juga ya, seorang kakak ya yang bernama Maryam, anak tertua dari 3 bersaudara. Adiknya ada 2, Harun dan Musa itu. Ya. Dia kurang lebih berumur 12 tahun. Nama ayahnya Amram dan ibunya Yokhebed. Dia memiliki saudara laki-laki Harun. Ya, jadi suatu hari ibunya akan melahirkan. Tentu mereka semua bahagia. Ya. Tentu senang sekali memiliki seorang adik karena bakalan ada teman untuk bermain, makan bersama, sekolah minggu bersama, dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan adik. Kan seperti itu. Namun sebenarnya jauh di hati Maryam dan keluarganya ada rasa khawatir. Seperti yang Inang bilang tadi bahwa Raja Firaun memerintahkan setiap anak orang Israel, anak laki-laki akan dibunuh. Tapi anak perempuan dibiarkan hidup menjadi budak. Seperti itu. Ya. Jadi peraturan yang dikeluarkan Firaun, jikalau suatu hari ada orang Israel yang melahirkan anak laki-laki, maka anak tersebut harus dibuang ke sungai Nil. Hal itu dilakukan Firaun karena dia tidak suka melihat pertumbuhan orang Israel yang begitu banyak jumlahnya di Mesir. Ya. Lalu dalam kebingungan dan ketakutan, keluarga Maryam berserah kepada Tuhan. Akhirnya si ibu mempunyai sebuah ide tentang bagaimana cara untuk menyelamatkan bayi tersebut. Dia mengambil tumbuh-tumbuhan yang bisa dibuat menjadi peti atau semacam bahtera ya di untuk tempat bayi tersebut. Kemudian peti itu diberi gala, lalu diberi juga ter untuk melekatkannya, lalu bayi itu dimasukkan ke dalam peti itu dan meletakkannya di sungai Nil. Lalu ya di ayat yang keempat terlihat kakak perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Jadi Maryam disuruh ibunya menjaga adiknya. Ya. Lalu ketika putri Firaun itu mandi di sungai Nil, dia melihat bayi itu adik-adik. Ya. Lalu ketika dia buka, bayi itu menangis, dia menjadi kasihan seperti itu. Lalu kakaknya pun mendekat, ya. Lalu dia bertanya pada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu untuk Tuan Putri. Ya. Jadi adik-adik semua, ya, perempuan itu, ya, putri Firaun menyetujuinya. Lalu, ya, akhirnya dipanggillah ibunya untuk menyusukan bayi tersebut. Di ayat yang ke-10, ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun, ia mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Oke, adik-adik sekolah minggu semuanya. Coba sekarang diperhatikan gambarnya. Ya. Tema kita sayang kepada adik. Dari gambar ini kamu perhatikan. Ya, gambar pertama mereka duduk saling membelakangi antara
saudara laki-laki dan perempuan. Berarti antara abang dan adiknya. Ayo, apa yang terjadi? Lalu di situ di gambar yang kedua, kakak menunjuk adiknya ketika adiknya mengejek kakaknya. Ya. Ini menunjukkan gambar apa, yo? Iya, tidak sayang kepada adik. Kenapa tidak sayang kepada adik? Karena di sana ada cemburu, ingin menang sendiri, merasa berkuasa karena merasa abang dan kakak, kan seperti itu, ya. Lalu, ya, tidak mau mengalah. Di situ adik-adik bisa lihat kan? Sang abang merebut boneka adiknya, ya kan? Lalu di gambar yang kedua, mereka saling berebut makanan. Nah, seperti itu adik-adik. Apa yang akan terjadi kalau antara saudara itu berkelahi? Coba perhatikan. Kakaknya marah, adiknya melawan, suaranya keras-keras di rumah. Tentunya kalau anak-anak sekolah minggu tidak seperti itu ya. Oke, baik. Coba diperhatikan. Senang ya melihat gambar ini? Iya, antara abang dan adik saling berpelukan. Ya, di Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi, kasih persaudaraan. Jadi kalau damai seperti ini, tentunya orang tua juga senang. Jadi, adik-adik sekolah minggu semua, manfaat menyayangi adik. Ya, ada ketenangan di dalam rumah, ada kedamaian, rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya antara abang dan kakak dengan adiknya saling hidup rukun, saling mengasihi, tentunya mama dan papa akan senang seperti itu. Jadi sayang kepada adik. Bagaimana cara sayang kepada adik? Tentu menjaganya, menjaga adik ketika misalnya mama dan papa pergi, ya. Apakah mama papanya pergi ibadah, apakah mama papanya pergi ada urusan keluarga. Jadi menjaganya dengan baik, menyayanginya, menemaninya bermain atau menolongnya. Itulah merupakan tanggung jawab seorang abang kepada adiknya, tanggung jawab seorang kakak kepada adiknya. Juga adiknya juga harus hormat, harus sayang kepada kakak dan abangnya, ya. Jadi hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kita, ya, sayangilah saudaramu, ya, sayangi adik. Ya, tekad kita menyayangi anggota keluarga. Jadi hari ini kita diajak untuk menyayangi papa dan mama, menyayangi opung, menyayangi kakak dan adik, dan menyayangi semua saudara kita. Oke, itu untuk firman Tuhan pada hari Minggu ini. Semoga adik-adik semua bisa menerapkan sayang kepada adik dan sayang kepada abang, saling menyayangi seperti itu. Jadi adik-adik, Inang tekankan bahwa adik-adik sekolah minggu harus bisa seperti kakak yang bernama Maryam tadi, ya. Dia ya bisa menjaga adiknya dan menyelamatkan nyawa adiknya, ya, sehingga ya adiknya tidak dibuang ke Sungai Nil, tapi diangkat oleh putri Firaun dan mereka hidup bahagia seperti itu, ya. Lalu kira-kira adik-adik pernah tidak berbuat hal-hal yang membuat adiknya menangis? Ya, pasti semua. Iya Nang, saya pernah nih Nang, mencubit adik saya. Atau lebih sering lagi, menakut-nakuti adik saya. Seperti itu ya. Jadi itu tidak akan dilakukan oleh anak-anak Tuhan.
Jadi kalau anak-anak Tuhan ya hidup dalam persaudaraan, menjaga adiknya dengan baik. Jadi setiap hari ya kita harus membantu orang tua kita dengan menjaga adik kita. Artinya perhatian dan tindakan yang kita berikan kepada adik sesungguhnya mendatangkan kebaikan kepadanya. Mengapa seperti itu? Karena kita memberikan contoh yang baik kepada adik kita. Jadi, seperti halnya yang dilakukan oleh Maryam tadi, dia diizinkan putri Firaun memanggil ibu penyusu buat bayi. Ya, lalu dia memanggil ibunya. Jadi adik-adik, ada yang tahu mengapa dinamai Musa? Ya, karena Musa diambil dari air. Lalu rasa sayang yang diberikan oleh kakak membuat adiknya berada dalam situasi aman. Ya, sebagai seorang abang atau kakak, mari adik-adik sekolah minggu semakin menunjukkan perbuatan kasih untuk adik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami telah selesai mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah kami sebagai kakak bisa mengasihi adik kami, dan sebagai adik kami juga bisa menghormati kakak kami. Biarlah kasih karunia-Mu mempereratkan persaudaraan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka umur yang panjang, rezeki yang cukup, supaya mampu menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami juga berdoa buat kakak-kakak kami yang berada di tingkat SMA, yang akan mengadakan meet tengah semester, yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 ini nanti Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepintaran buat kakak-kakak kami, sehingga memperoleh nilai yang memuaskan dan bisa menyenangkan hati orang tua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Jikalau pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberkati obat yang mereka pakai dan memberkati dokter dan para medis yang merawat mereka sehingga mereka bisa pulih kembali Tuhan. Juga kami berdoa buat gereja kami di masa pembangunan ini, kiranya Engkau memberikan rezeki yang cukup buat orang tua kami sehingga mereka mampu semakin memberi dan mampu mengucap syukur. Kami juga berdoa buat negara kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati para dokter dan penemu, ahli, sehingga menemukan obat untuk penyakit corona, sehingga negara kami ini bebas dari pandemi. Terima kasih Tuhan, buat kami, lindungi kami, jagai kami selalu, seluruh hidup kami sepanjang satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi untuk lagu persembahan kita. Hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3. Ya. Bersama saudara seiman.
Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami telah mengumpulkan sebagian daripada persembahan kami. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan sebagai ucapan syukur kami serahkan sebahagian dari yang kami dapatkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua kami dan memberikan mereka rezeki yang cukup. Bapa, kami serahkan seluruh kebaktian kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberikan kami kepintaran, memberikan kami kebijakan, dan memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita pada hari Minggu ini diambil dari Amsal 19 ayat 17. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Silakan adik-adik sekolah minggu kelas kecil memakai bahasa Indonesia dan kelas besar memakai bahasa Simalungun. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, sampai jumpa dah. Selamat hari Minggu. Horas.